Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan sarana untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada alam sekitar. Namun, proses pembelajaran IPA di kelas yang dirasa masih monoton menyebabkan siswa kurang antusias dan pasif dalam mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media atau alat pembelajaran yang lebih menarik untuk memotivasi para siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, metodenya seperti apa? Baik, saat ini telah hadir bersama kita Guru SD Inovatif dari SDIT Al-Furqon Palembang, Ibu Mona Maulina, MPD. Selamat datang Ibu Mona. Selamat datang Ibu, terima kasih banyak. Bagaimana Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saat ini gimana Bu? Kondisi pembelajaran masih daring atau udah tatap muka? Pembelajaran kita di SDIT Al-Furqon saat ini sudah ada sudah match Bu ya. Ada yang daring, masih tetap daring, tetap kita jalan ya. Ya, dan ada juga yang sudah pakai sip-sipan. Iya. Jadi ada yang datang pagi, ada juga yang datang siang. Sesuai dengan keputusan dari SK dari Dinas Pendidikan kita. Pendidikan ya Bu ya. Iya. Baik, kita doakan saja semoga pandemi cepat berlalu Bu ya. Amin, agar siswanya bisa berkumpul lagi dan pembelajaran udah 100% tatap muka Bu ya. Amin. Baik Ibu Mona, ini inovasinya mengenai metode pembelajaran ya, IPA Bu ya. Media pembelajaran. Medianya ya. Iya. Bisa dijelaskan Ibu apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ada pun yang melatar belakangi kami ya Bu ya. Untuk mengembangkan media boneka robot asik muka 2 itu berdasarkan analisis kebutuhan dan fenomena di lapangan. Pembelajaran IPA di sekolah dasar itu banyak mengandung konsep-konsep abstrak di mana sangat sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itulah kami sebagai guru dituntut untuk berinovasi, mengkreasikan suatu media pembelajaran di mana anak-anak pada usia sekolah dasar itu harus dihadapkan dengan sesuatu yang konkret atau nyata. Iya. Karena mereka masih di masa keemasannya masih suka bermain, rasa ingin tahu yang tinggi. Namun pada pembelajaran IPA khususnya materi sistem peredaran darah manusia itu sangat sulit sekali dipahami anak. Sehingga hasil belajar dan aktivitas belajar mereka juga sangat rendah. Iya. Oleh karena itulah motivasi saya sebagai guru sekolah dasar itu untuk mengembangkan sebuah media yang namanya media boneka robot asik muka 2, di mana media boneka robot asik muka 2 yang kita rancang itu dapat menyentuh berbagai jenis ranah gaya belajar siswa, mulai dari visual, audiovisual, kemudian kinestetik dan juga audio. Jadi memang kita rancangnya itu sesuai dengan perkembangan anak sekolah dasar saat ini yang berbagai jenis macam ranah gaya belajar mereka. Iya, betul sekali Ibu. Ini Ibu muka 2 terus asik itu apa sih Bu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa inovasi di rumah Bu? Jadi kenapa dikatakan asik tadi ya Bu ya? Iya. Asik itu sebenarnya singkatan dari A itu aplikatif, di mana media yang kita rancang itu mudah digunakan, mudah dipahami, mudah diterapkan dan mudah dikembangkan oleh penggunanya. Iya. Jadi media tersebut dapat digunakan baik di sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap maupun fasilitas yang kurang lengkap Bu. Iya. Baik itu di daerah pelosok juga masih bisa menggunakan media boneka robot ini. Dan yang S itu sinergi. Sinergi itu adanya keterpaduan antara media pembelajaran yang kita buat dengan tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Menghasilkan forces, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Jadi memang itu target kita. I itu inovatif, pembaharuan. Jadi memang media boneka robot asik muka 2 ini baru dikembangkan di SDIT Al-Furqon Bu. Iya. Luar biasa Bu ya. Ya, kemudian interaktifnya boneka robot asik muka 2 ini juga interaktif
karena adanya keterpaduan atau terintegrasi dengan link barcode multimedia interaktif yang kita rancang dan games interaktif yang kita rancang juga, Bu. Jadi anak menggunakan media boneka robot muka 2 itu juga bisa terintegrasi dengan games interaktif dan multimedia interaktif sehingga bisa belajar baik di rumah maupun di sekolah. Iya, ada gamesnya juga Iya, itu ya, Bu, ya? ada gamesnya. Itu kita buat dari gamesnya itu dari Quizzes dan Flash. Iya. Jadi memang kita padukan antara teknologi dengan penggunaan bahan bekas yang bernilai ekonomis. Jadi boneka robot itu, Bu, asalnya dari boneka bahan bekas gitu. Iya, dari kardus Jadi prosesnya itu dibikin ya, Bu, ya? Iya, dibuat betul. dari bahan bekas ya. Iya. Kemudian ada botol-botol bekas juga ya. Kemudian kita buat dari botol bekas, dari triplek bekas, kardus bekas. Kemudian kita modifikasi menjadi bentuk boneka robot yang inovatif tadi. Dan yang terakhir itu komunikatif. Kenapa dikatakan komunikatif? Karena di boneka robot tersebut dia ada tambahan media auditorinya, Bu, berupa speaker Bluetooth. Oh, ada juga Iya, ya? jadi ada speaker Bluetooth-nya juga. Jadi agak canggih juga ya? Iya, anak-anak sangat tertarik, mereka bisa mendengarkan suara-suara robot dan kemudian suara mereka juga bisa kita rekam. Hasil presentasi mereka akan kita paparkan melalui boneka robot tadi. Iya, jadi itu kenapa dikatakan komunikatif. Iya, muka 2 ya karena memang dia memiliki sisi 2 muka ya. Sisi pertama di mana menampakkan gambar dari boneka robot itu yang secara otomatis. Jadi dengan bantuan pompa air sederhana dan tambahan media auditory speaker tadi. Sedangkan untuk yang muka yang satunya lagi itu lebih bersifat manual. Jadi siswa yang berperan aktif untuk mensimulasikan langsung, Bu. Alur sistem peredaran darah manusia itu sendiri. Jadi dari bentuk robot itu dibentuklah, Bu, ya, digambar. Iya, betul. Di mana biliknya, ada 4 ruang jantungnya. Iya, betul sekali. Kemudian ada pembuluh darahnya. Kemudian di situ juga ada link barcode yang menyajikan video, kemudian animasi dan suara. Jadi memang sudah lengkap kita rancang dengan mencakup emparana gaya belajar siswa tadi. Iya, luar biasa. Jadi anak-anak makin tertarik ya untuk belajar mempelajari sistem peredaran darah tubuh pada manusia ya. Seperti Betul itu, Bu, ya. Iya, Dan Bu. lebih mudah dimengerti pastinya kan? Karena memang pembelajaran sains itu tingkat abstraksinya sangat tinggi. Anak-anak mudah bosen kalau tidak dirancang dengan suatu strategi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Karena anak-anak apalagi masih tingkatan SD, Bu, ya, dia lebih senang yang visual, Bu, ya. Betul yang sekali. terlihat seperti itu ya. Rata-rata sih kalau anak-anak di Al-Furqon itu banyak anak kinestetik. Iya. Lincah mereka kan ya. Jadi mereka suka bermain, suka mencoba sendiri. Jadi mereka tipenya memang lebih seperti itu. Makanya memang harus kita siapkan suatu media yang memang bisa anak pahami dengan mudah seperti itu. Luar biasa sekali, Ibu. Baik, Ibu, ini siapa saja yang terlibat di inovasinya? Yang terlibat dalam inovasi kita ini, kita memang di Al-Furqon ada sebuah program, Bu, ya. Program kegiatan namanya Entrepreneur dan Got Talent. Jadi setiap tahun itu kepala sekolah kita itu mewajibkan untuk membuat sebuah media pembelajaran. 1 tahun itu paling tidak 1 media pembelajaran inovatif. Yang mana akan kita pamerankan pada kegiatan Entrepreneur Day SDIT Al-Furqon. Nah, di situ yang membantu kita banyak sekali timnya, ada tim ruang sumber belajar dan tim podcast SDIT Al-Furqon itu sendiri. Kemudian kita dibantu juga oleh Ustadz Mulia, Ustadz Arisman, kemudian kepala sekolah kita sendiri yang begitu memotivasi kami, Ustadz Zakiuddin, dan tim manajemen SDIT Al-Furqon itu yang memang salah satu program kepegawaian kita juga, Bu, di Al-Furqon, satu karya ilmiah. Jadi memang disuruh menulis gitu ya. Memang guru-guru diberi motivasi untuk membuat sebuah tulisan karya ilmiah. Dalam 3 bulan itu 1 karya ilmiah. Iya, jadi memang tuntutannya sangat tinggi yang membuat kita untuk termotivasi. Yang keluar ya, dalam 3 bulan harus ada 1 karya ilmiahnya ya. Iya, luar biasa sekali, Bu, ya. Ini di inovasinya ada hambatan nggak, Bu, pada saat pembuatannya? Kalau hambatan itu ya pada saat kita merancang rangkaian simulasi sistem peredaran darahnya, Bu. Karena tadi ada beberapa, kalau secara ilustrasinya itu, Bu,
jantung manusia itu kan ada 4 katup. Iya. Jadi katup-katup tersebutlah yang agak kesulitan kita mencoba untuk beberapa kali trial and error seperti itu, mungkin dimasukkan beberapa kali, kemudian ada kebocoran atau sebagainya. Dan yang terakhir pakai selang juga kan iya, ya, pakai selang dipompa. Karena kan selang dipompa, jadi kemudian benar-benar masuk disimulasikan. airnya Iya, itu ya. jadi bagaimana konsep alurnya kelihatan ya. katup jantung tadi memang benar-benar terlihat ya untuk siswa tadi dan tidak dan bisa disimulasikan oleh siswa. Karena kita kan di situ bermain dengan air ya. Iya, betul. Ya, jadi memang kesulitannya itu pada saat proses merancang rangkaian dari simulasi itu sendiri. Simulasi sistem peredaran darahnya. Iya, luar Tapi biasa alhamdulillah sekali, ya. akhirnya berhasil juga gitu. Iya, karena saya sudah nonton videonya, itu sangat menarik, Bu. Iya. Baik Ibu Mona, satu pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih pesan dan kesan atau harapan lah yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Bu? Silakan. Harapan kami semoga boneka robot asik muka 2 ini bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh atau acuan untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan yang kami buat saat ini, dan lebih memotivasi para pendidik yang lain untuk mengembangkan produk media pembelajaran yang inovatif, kreatif, kemudian yang dapat menyentuh semua ranah belajar terkait dengan penggunaan teknologi pendidikan dan penggunaan bahan bekas di sekitar kita. Jadi itu harapan kita. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ucapan terima kasih, Ibu, silakan. Ucapan terima kasih kami tidak lupa kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Bapak Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang telah memotivasi, mengapresiasi seluruh inovator Sumatera Selatan saat ini untuk berkembang lebih baik lagi. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Bapak Haji Reza Falepi dan kepada jajarannya juga. Kami ucapkan juga sebesar-besarnya kepada tim Balitbangda yang telah mewadahi kami untuk melakukan sebuah inovasi yang terbaru ya, yang kemudian memfasilitasi kami untuk berkarya lebih baik lagi. Terima kasih, semoga Balitbangda jaya selalu ya. Dan Bu, ya. Dan terima kasih juga kepada manajemen Sekolah Islam Terpadu Al Furqon yang telah mendukung, memotivasi dan memberikan program inovasi setiap tahunnya untuk kami berkembang lagi. Semoga SDIT Al Furqon juga berjaya. Iya, amin. Luar biasa sekali SDIT Al Furqon, Bu, ya. Terima kasih banyak Bu Mona Molina atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation, Bu ya. Tetap terus berinovasi, Bu. Kami tunggu karya-karya selanjutnya, Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Baik sahabat inovasi, dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak positif. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, dunia pendidikan menjadi lebih baik. Hal itu ditandai adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat memberi manfaat bagi peserta didik. Ketertarikan untuk memahami suatu materi menggunakan media pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk menguasai materi tersebut. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast kami di One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.